Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu 'an Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Khamsun utawi perkara lima man sapane wong kunna iku ana apa khamsun kunna ana apa khamsun iku fihi ing dalem man sa'ida mongko bejo sapa man di dunya ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat. Ada 5 perkara kita Sayyidina Umar. Ada 5 perkara yang mana bila seseorang itu memilikinya maka dia termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia saja, dunia dan akhirat. Karena dunia itu enek guyonan, tapi ya bener. Jadi ono untung-untung. Kayak iki, duweni moy. Di dunia untung, di akhirat untung. Ono untung-buntung. Di dunia itu untung, ya mungkin duitnya oke lah, suke, macam-macam, konco oke. Tapi buntung ini di akhiratnya, buntung ini kalau balikan untung, akhirnya ciloko. Artinya apa? Artinya berarti di dunia tidak beriman. Orang meneh buntung-untung di dunia wis gak enak, siapa jadi duit, ya bojone yang ngamuan, misalkan kan buntung lah ya. Tapi dia rajin ibadah. Hakikatnya bangun di Allahnya tenanan, artinya ibadah-ibadah yang urusan akhirat itu sungguh-sungguh dia, maka di akhirat dia bisa untung meskipun di dunia buntung. Nah yang paling parah yang nomor papan ini buntung-buntung yang dunia melarat, bojone ngamuan ya, wis ora gelem ibadah, rotipan ora gelem blas, wah tambah nemen. Akhirnya ya iki termasuk iki dawuh Sayyidina Umar, untung-untung sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah. Di dunia itu untung, di dunia juga untung. Nah, apa saja itu 5 itu? Pertama, awaluha ayatura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Jadi orang yang di dunia dan akhirat termasuk orang beruntung itu, setiap waktu itu dia zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah miftahul jannah. Jadi barang siapa mati dalam keadaan mempercayai atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga. Nah, kaidah ulama ini an-nasu, orang itu surga atau neraka tergantung meninggalnya. Husnul khotimah apa suul khotimah kan gitu. Nah, orang meninggal an-nasu matu ala ma matu. An-nasu matu ala ma fa'alu. Manusia itu mati sebagaimana yang dilakukan di dunia. Maksudnya gini, orang itu kalau di dunia bibirnya itu sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu meninggalnya gampang mengucapkan la ilaha illallah. Semono uga ning dunya cuk wah ini arep mati ya ngono pisan. Walah sapa-sapa. Ada kasarannya seperti itu. Artinya kalau sudah terbiasa maka meninggalnya itu. Maka menurut Sayyidina Umar, orang yang ini bibirnya sudah terbiasa bahasa mengucapkan la ilaha illallah, termasuk untung di dunia dan untung di akhirat. Karena ini nanti
barokahnya la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Maka dikatakan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Dan la ilaha illallah itu amal yang paling besar pahalanya. Tidak ada amal yang ini ikhlas loh ya, mukhlishon itu ikhlas karena Allah, benar-benar karena Allah. Karena ini pokok daripada tauhid. Jadi pokoknya selamat la ilaha illallah kita maknanya tiada Tuhan selain Allah, tiada zat yang berhak disembah selain Allah. Kita sudah meyakini itu sehingga rentetannya kesehariannya itu kita bisa benar-benar ibadah kepada Allah. Nah, gitu. Tapi yang kita mulai dari zikir saja. Yang kedua, wa idza batuliya bibaliyatin, apabila dicoba sapa man bibaliyatin kelawan cobaan, qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan wong mati tok. Kadang-kadang ada inna lillahi wa inna ilaihi. Sabane sebenarnya enggak melaku kesandung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harusnya gitu. Kan ada duit no inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan cobaan no kan ada duit. Barang pengen rokok dibuka rokok yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai merasa sapa sing mati lah padahal enggak. Cobaan itu kan macam-macam banyak. Ya duit ya lara macam-macam. Tapi kan kebanyakan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan mau mati toh. Padahal ya enggak. Nah, barang siapa segala suatu sing musibah-musibah baik kecil maupun besar kok inna mengucapkan bibirnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bisa sa'id dan bibirnya sa'id dan akhirat. Tetapi sebisa mungkin itu dimaknai begini. Artinya itu inna lillahi sesungguhnya kita lillahi milik Allah wa inna sesungguhnya kita ilahi kepada Allah rajiun kembali. Jadi kita harus paham sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Musibah apapun itu gak ngefek. Ya, kenapa? Karena musibah itu kalau menyebabkan kematian, mati yang balik itu di Allah. Ya kan? Kalau musibah itu kasarannya beginilah. Ini misalkan anak kecil itu punya banyak mainan ya. Ini mau mainan itu ditau-tumbuh nih, brung ini kan tidak ngefek kan sebenarnya. Itu yang miliknya dia, ngapain? Dia protes kan tidak perlu protes. Karena mainan itu miliknya dia, mau di apapun ya terserah. Itu dia paham. Karena kita itu innalillahi, kita itu milik Allah. Mau dibikin musibah kayak apapun, ya semua cara Gusti Allah sing duwe Gusti Allah. Lek wis iso ridho ngono kuwi, iku musibah itu jadi nikmat. Musibah jadi nikmat itu artinya musibah itu yang awalnya jadi gak enak menjadi enak. Lah itu sing angel. Makanya dulu ada ulama itu ada musibah malah alhamdulillah. Karena paham akan hakikatnya musibah. Paham hakikatnya musibah. Misalkan apa namanya? Dengan musibah ada hikmah yang besar yang menunggunya. Itu paham. Ya tergantung ini tingkatannya kan ono muhibbin ono arifin ngono. Kayak nyambung sing kemarin ya. Le muhibbin iku orang wis cinta kepada Allah. Bayangkan ya, Mas Pras ya, manten nyar. Manten nyar itu kan sampai di loroni atau dicubit bojone itu kan seneng to. Dikongkon lho seneng sampean manten nyar. Mas aku kok pengen manggaku kok nempat. Budal Mas udan iki. Karena cinta sama lek awake dhewe ibadah kepada Allah karena cinta, yo kuwi seneng. Salat, marine salat alhamdulillah. Bisa ngono Mas. Wah, mari rotipan alhamdulillah dikira Gusti Allah menawi seneng dan budal jam itu teko kene wong. Lek karena cinta itu ngono kuwi seneng. Jangan kan kayak musibah seneng. Makanya Allah lihat makom ini dalam tasawuf itu makom bastun, makom qabdun. Orang itu makom bastun itu makom senang, ya. Jangankan mendapati makan, karena musibah aja senang. Dia misalkan jatuh, alhamdulillah bagi sing ngersakne Gusti Allah. Seneng. Ya padha karo kuwi mau, digeplek tapi sing geplek wong sing senengi. Dikongkon udan-udan kon budal ya budal seneng atine. Itu kalau wis diliputi cinta. Nah, itu contohnya Rabi al-Adawiyah saya sampaikan. Tapi lek wong makrifat itu tingkatannya ana ilmu sik,
ngerti sih, baru ainul yakin itu merasakan, hakul yakin itu sudah menyatu. Nah, itu sih tingkatan ilmu ini sing dipelajari ini ilmu sih. Ilmu makrifat itu mesti ilmu yakin nih makrifat yang wong ibadah karena makrifat untuk kenal Gusti Allah. Berarti ini aku ki hamba, aku ki budak Gusti Allah. Abdul itu kan budak. Lah, aku ki milik Gusti Allah. Kok kata siapa? No itu ngaku berpada karo barang. Barang itu milik Gusti Allah. Itu mau piring tak taruh sana, ini mau tak pecah, itu kan terserah milik saya. Sama. Jadi misalkan begini, kita mau protes, aku wis ibadah, tapi kok sih digawe jelek terus. Itu menurut pandangan manusia gak adil. Yang pandangan manusia, tapi pandangan Allah tetap adil. Bayangkan itu mainan saya, mau tak banting punya saya, urusan saya. Artinya sifat kita merasa Allah gak adil itu berarti pandangan manusia. Apa digawe melarat tok dhuwit atau nyekel iki ya Gusti Allah iki apa lali to jane manut wae. Enggak gak lali, itu menurut sampean merasa gak adil, itu memang nafsu atau pandangan kamu. Tapi bagi Allah enggak, kenapa? Karena Allah yang memiliki segalanya. Memang didesain seperti itu supaya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan supaya mati, bukan. Supaya kita itu sadar bahwa kita itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi intinya nggak ada bedanya itu dong. Lalu tingkatan dulu ya, kalau ada bedanya, nyekel duit apa enggak ada bedanya. Maka tingkatan orang ikhlas itu dari iya itu yang wong ikhlas itu gak rasanya itu tidak beda sampai yang disanjung sampai sama dilok nih. Itu podo, bisa nggak kira-kira? Mas Pras sampai gantengnya masya Allah. Kalau dilok loh nih misalkan. Wireng, nah misalkan rasanya ini ngati itu ya gak nesu, ya gak seneng. Oh iya ikhlas. Oh iya contohnya loh, pada karo ngibadah ya. Ngibadah mau di depan orang, ya wis ngono kuwi, kalau wong blas ya wis ngono kuwi ngibadah ya. Nah, itu berarti ikhlas ya. Tapi di depan masuk Allah, bareng dia foto belum bos. Nah itu berarti belum. Ya wis apik ngibadah, ning belum tingkatan sampai belum mukhlis. Ya, jadi begitu. Jadi memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu memang ya kalau sadar itu di dunia itu wis gampang. Artinya itu makanya wong wis kenal Allah ini. Para wali-wali wis kenal. Itu susah. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada susah, enggak ada apa namanya. Khauf itu takut, tidak ada susah. Itu wis paham itu. Jadi misalkan digawe kena musibah, ya wis sing gawe sing duwe ya wis piye bae nglakoni ae ngono. Kasarannya itu cuma gitu. Nah, tasawuf itu ngono intine. Kenal Gusti Allah ya. Oke, terus lanjut dulu yang kedua, yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza utiya nikmatan, apabila seorang hamba dikasih nikmat, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Syukranillah, menyukuri nikmat itu kepada Allah. Artinya begini loh. Memang hakikat itu kalau kita kerja digaji, yang gaji itu bos. Tapi itu kan hakikatnya nikmat dari Allah. Artinya kita orang Islam itu harus menyadari bahwa rentetan itu sampai ke kita itu karena pertolongan Allah. Aku sering mengucapkan sering jelas nih. Artinya kita bisa sehat, bisa bekerja itu karena Allah masih menolong kita dengan berfungsinya organ, masih menyediakan oksigen. Bayangkan oksigen dijikuk 5 menit mati kabeh wong. Nah, artinya itu sumber daya yang ada itu sokongan dari Allah semua. Maka sebenarnya kalau kita dapat uang itu ya alhamdulillah, harusnya pujinya kepada Allah. Tetapi Allah, agama itu enak, duweni aturan sing luas. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Lek kamu nggak mau bersyukur kepada manusia atau berterima kasih pada manusia, dihitung-hitung urung bersyukur ning Gusti Allah. Akhirnya apa? Biar hablum minallah, hablum minan nas, hubungan sama manusia itu baik, dia bersyukur kepada manusia. Matur suwun bos, matur suwun.
sampai pancen ganteng lah, itu bersyukur kepada manusia. Tapi hakikatnya sing pas ya alhamdulillah ya Allah. Jadi kita itu masih ada oksigen, masih sehat sampai saat ini. Kemudian bisa kerja, dapat uang, alhamdulillah itu rezeki uang. Rezeki banyak uang lah. Banyak rezeki nggak terhitung. Paling tahu tuh nikmat Allah lah ya. Sehingga banyaknya rezeki itu bukan hanya uang. Itu semua nikmat fadlun minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat atau ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tada'a fi syai'in, apabila mengawali sesuatu qala bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keempat. Apabila mengawali sesuatu maka dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini penting. Jadi secara makna zahir ya pokoknya bismillah. Artinya memang bismillahirrahmanirrahim. Mau berjaya bismillahirrahmanirrahim itu penting. Makna batiniahnya, kita itu kalau mau melakukan sesuatu kita mengucapkan bismillah itu kan berarti menyertakan Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma luhurnya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Artinya kita sadar bahwa sebenarnya kita itu kan tidak punya kemampuan toh. Dengan menyertakan Allah urusan beres sebenarnya. Arep ini kerja, aku sebenarnya nggak iso nutup niki lek gak pertolongan Allah. Maka kita bismillahirrahmanirrahim bareng Gusti Allah. Sama. Mituturi bojo ya ngono, bojo akeh mituturane paling gak bismillah sampe mituturi. Akhirnya apa? Yo karepe dhewe lek mitut tapi lek bareng Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, niat mituturi bojo bareng jenengan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, rene Dek. Awas, ayo paham wis. Artinya menyertakan Allah itu berarti kita sadar bahwa yang menolong nanti itu Allah. Makanya setiap pekerjaan itu bismillahirrahmanirrahim wilo. Tidak cung-cungan. Kalau bojo ya bodoh bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebenarnya ada doa-doa khusus. Doa-doa khusus itu dari sampai ngaji cili-cili anaknya sampai itu kan Allahumma barik nabi marozatana mau makan. Terus sudah makan alhamdulillah di atamana seperti itu doa-doa. Tapi sebenarnya bismillah aja cukup mengawali. Selesai alhamdulillah kan gitu. Baik, yang terakhir wa idza afratum fa idza afratum minhu dzanban, apabila dia tertresut melakukan dosa qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apabila sudah terlanjur melakukan dosa maka istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi secara zahir istighfar, batiniahnya itu kita kembali kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Karena kemarin sudah saya jelaskan, orang melakukan dosa itu ibarat di hati ada nuktah, ada titik hitam. Kalau istighfar, hitam itu dihapus, bersih lagi. Maka sebenarnya hati kalau nggak punya dosa itu seperti cermin. Banyak kan kisah-kisah kiai ulama yang luar biasa itu bisa mengetahui yang di sana itu kalau hatinya bersih. Ya seperti cermin itu bisa melihat yang di sana itu. Tetapi kalau banyak dosa tidak diistighfari, hati itu semakin banyak titik-titiknya, semakin butak gitu ya. Kalau gitu nurnya Allah itu nggak akan bisa masuk. Sehingga kalau kita luput, ya astagfirullahaladzim. Ya minimal Kanjeng Nabi itu 80 kali sehari semalam. Itu Kanjeng Nabi sing gak pati kan duwe dosa. Ampun awake dhewe kan. Nah, kenapa kita perlu istighfar? Nah, ini yang penting. Karena sebenarnya ini sering saya katakan, kebaikan yang kita lakukan itu berpotensi keburuk aslinya. Misalkan ya, itu masalah bisnis. Anak bisnis jual beli bahan bangunan misalkan, sampai ngawali bisnis kerja keras di setting tenan direncanakan, akhirnya sampai laris, akhirnya langganan sebelah itu melayu nih sampean, akhirnya bangkrut. Nah itu bangkrut, biasa isonya pelahane anak mondel anak gak iso ditarik karena gak duwe blas. Sing salah sapa? Sebenarnya kita juga halal, bisnisnya baik kan ya, tidak dosa. Tapi kan kita karena ada bisnis kita, ada potensi sebelah kita dengan bisnis sama itu dirusak oleh kita. Akhirnya nggak laku kan? Maka kebaikan yang kita lakukan aja lah berpotensi buruk. Nah itu dunia wis kayak orang kita perlu istighfar, campur dunia itu nggak ada
campur antara kebaikan dan keburukan. Sehingga harus terus istighfar. Jangan menganggap bapak dia dosa kita ini. Nah kan teman. Dosa apa ya rasa-rasa yo enggak ubah sawah ngantuk turu. Jadi sapa ampen kretek ati enek koncone apa tanggane pedahe banter ngono. Kae padha hati drengki kan ya dosa. Maka perlu istighfar itu. Ya, jadi itu penting. Karena jadi sebenarnya ini kebaikan itu sebenarnya juga dibangun dari ada potensi-potensi yang nggak baik juga di situ. Maka adanya campur itulah kita harus perbanyak istighfar kepada Allah. Dengan beristighfar itu kita akan bersih dari dosa. Dan bersih dari dosa itu melakukan kebaikan itu enteng. Jak api itu enteng. Jak ayo nulung tanggane enteng. Ya, jak silaturahim enteng. Jak zikir enteng, jak ngaji enteng, itu lek atine resik. Tapi lek atine kotor sering melakukan dosa, abot dicake kuwi budal resik. Padahal budal resik. Wis ya insyaallah. Insyaallah ngapusi. Padahal yo anu gak tenanan iki ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ini melaksanakan ini. 5 hal ini amin amin ya rabbal alamin wallahu a'lam al-fatihah. Iya karena ya karena sayang dengan semoga mustaqim semoga nanti haram tali mulai maupun kali marotalin amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.